Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetin Siti Robiah dari Prodi D3 Keperawatan asal Cianjur Selatan, Kampung Cisarua, Desa Sukaraharja, Kecamatan Kadupanda, Kabupaten Cianjur. Hobi saya sport. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia, dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia yang diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia yang dikenal sekarang berasal dari bahasa Melayu yang penuturnya juga berasal dari tanah Melayu, yakni sebagian besar daratan Pulau Sumatera dan daratan Malaysia sekarang. Bahasa Melayu adalah dasar pembentukan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia sekarang tidak sama dengan bahasa Melayu yang ada sekarang yang masih digunakan oleh penutur bahasa Melayu, seperti Melayu Medan, Riau, Jambi, Palembang, Malaysia, dan Brunei. Secara resmi, pengikraran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipatirkan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hal tersebut diikrarkan oleh ketiga pemuda dan pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sekarang diperkaya oleh berbagai bahasa daerah dan asing. Seperti contohnya, bahasa Indonesia diperkaya oleh kosakata bahasa Sanskerta, seperti negara, agama, sorga, neraka, dan lain-lain. Dan juga bahasa Indonesia diperkaya oleh kosakata bahasa Jawa, seperti tempe, rampung, mepet, lugu, dan lestari. Bahasa Indonesia juga diperkaya oleh kosakata bahasa Sunda, seperti oncom dan nyoho. Juga diperkaya oleh kosakata bahasa Banjar seperti gambut. Kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama, bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional melekat sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dengan ikrar yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia sejak tanggal 28 Oktober 1928. Secara resmi telah diakui adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada hari setelah hari kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, diakui keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan itu termaktub dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan
kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Halim menjelaskan bahwa ada 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional bangsa Indonesia dan berbagai suku. Dan berbagai bahasa daerah dapat diidentikan sebagai sebuah bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Dan yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu bangsa antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya, 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, contohnya, kegiatan kenegaraan yang harus menggunakan bahasa Indonesia ialah upacara kenegaraan, pidato kenegaraan, surat-surat kenegaraan. Dan yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pengantar di dalam dunia pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar, mengembangkan bahan ajar seperti buku ajar, buku teks, dan buku penunjang pelajaran di sekolah. Dan di perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan nasional dan kepentingan pemerintah. Nah, dan terakhir yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebudayaan Indonesia perlu dikembangkan dan perlu dikomunikasikan ke berbagai suku bangsa di Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan untuk mengembangkan iptek ke seluruh rakyat Indonesia serta untuk menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing ke bahasa Indonesia. Ada juga ragam bahasa. Nah, ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa pada penutur bahasa itu. Ragam bahasa dibedakan berdasarkan jenis pemakaian bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur diperinci menurut tinjauan. Nah, yang pertama, berdasarkan daerah asal penutur. Yang kedua, berdasarkan pendidikan penutur. Dan yang ketiga, berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan jenis pemakaian bahasa diperinci menurut tinjauan. Yang pertama, ada berdasarkan pokok persoalan.
kedua berdasarkan sarana. Yang ketiga berdasarkan gangguan campuran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.